Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 11 MIPA 3 akan mempresentasikan mengenai bab 7, yaitu menghindari akhlak tercela. Yang beranggotakan, yang pertama Adam Ramadhani Mutakin, yang kedua Ahdika Alfian Rahman, yang ketiga Ahmad Rizky Dava, yang keempat Maulida Zahwa Kamila, yang keenam Mutia Hani Azahra, dan yang terakhir Sabrina Nuratus Saadah. Yang pertama adalah israf, yang memiliki pengertian berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata asrafa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Menurut KBBI, melampaui batas diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Secara istilah, melalui batas atau berlebihan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Dasar larangan perbuatan israf terdapat pada Surah Al-A'raf ayat 31, yang berartikan, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Dasar larangan yang kedua terdapat pada hadis riwayat An-Nasa'i, yang berartikan, makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Al-Quran maupun hadis di atas menjelaskan secara tegas larangan makan, minum, berpakaian, dan bersedekah secara berlebihan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah di dalamnya pasti ada mudaratnya bagi manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Contoh dari perbuatan israf yaitu, yang pertama, israf dalam makan dan minum. Misalnya mengonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Termasuk dalam kategori ini adalah bermewah-mewahan dalam makan dan minum. Kedua, israf dalam berpakaian. Misalnya memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat. Misalnya terlalu panjang atau terlalu kecil. Yang ketiga, israf dalam ibadah, misalnya melaksanakan salat lail semalam suntuk, sehingga ketiduran dan tidak melaksanakan salat subuh. Dan yang keempat, berlebih-lebihan dalam segala perbuatan mubah, sehingga mengalahkan yang sunnah dan yang wajib. Yang keempat, dampak israf. Perilaku israf juga dapat memunculkan kecemburuan sosial yang dapat memicu kerawanan sosial. Kecemburuan sosial ini, apabila tidak segera diatasi, maka akan memunculkan kerawanan sosial yang berupa disintegrasi sosial yang ditandai dengan renggangnya hubungan antar anggota masyarakat. Kerenggangan hubungan sosial ini dapat memicu terjadinya konflik. Yang kelima, upaya menghindari sikap israf. Kehidupan setiap muslim tidak terlepas dari interaksi dengan sesama. Islam mengajarkan sikap sepadan atau musawah. Ajaran ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa kesejajaran, persamaan, dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Sikap sepadan akan menempatkan manusia pada posisi yang sejajar, sehingga akan menyadarkan setiap orang untuk memberikan yang terbaik. Sikap ini akan menjadi jalan baru bagi sesama manusia untuk melakukan kebajikan yang sesuai dengan ketentuan dan bermanfaat bagi kemaslahatan bersama. Subbab yang kedua yaitu tabdzir. Pengertian dari tabdzir berasal dari bahasa Arab disebut dengan kata badzaro yubadziru tabdziron. Diartikan suatu perbuatan menghambur-hamburkan harta. Menurut KBBI, tabdzir diartikan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang.
Tabdzir disebut juga dengan perbuatan boros yang merupakan perilaku menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Bisa juga diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Misalnya, membelanjakan harta untuk tujuan maksiat. Dua dasar larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra. Perilaku boros sama halnya dengan perbuatan setan karena sama-sama mengandung kebatilan. Karena pemboros tidak akan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kemudaratan. Mereka akan membelanjakan harta hanya sekedar untuk memenuhi hasrat, kesenangan, dan menuruti hawa nafsu. Ukuran boros atau tidak terletak pada jumlahnya, tetapi terletak pada tujuan dan kemanfaatannya. Dari pengeluaran harta tersebut, apabila membelanjakan harta melebihi kebutuhannya, maka itu termasuk pada perbuatan israf atau berlebih-lebihan. Tetapi apabila membelanjakan harta untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak ada manfaatnya, maka sedikit ataupun banyak adalah termasuk perbuatan tabzir atau boros. 3. Contoh perilaku. Yang pertama adalah memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan, misalnya untuk acara pesta minum-minuman keras. 2. Mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan, misalnya membeli minuman keras. 3. Membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Dan yang terakhir, kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya. Yang keempat ialah dampak dari tafsir. Di mata Allah sama seperti saudaranya setan, sulit membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut agama. Bagi orang yang melakukan tafsir, sesuatu yang baik adalah yang dapat menyenangkan hatinya, walaupun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Pengertian dari bagil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bagil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang mestinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, maka ialah adalah bagil. Yang selanjutnya ialah dasar larangan. Harta yang dimiliki manusia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur kepadanya. Maka kita harus mengeluarkan sebagian dari karunia tersebut untuk orang lain. Apabila menahannya, berarti kebagilan telah menghinggapinya. Perilaku bagil ini dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai firman-Nya terdapat di surat di bawah ini, yaitu pada Quran Surah Ali Imran ayat 180. Artinya, sekali-kali janganlah orang yang bagil dengan harta yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebagilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebagilan itu adalah buruk bagi mereka. Quran Surah Ali Imran ayat 180. Yang ketiga yaitu dampak. Dampak dari perilaku bahil atau kikir yaitu A. Harta yang ditahan karena kebahilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. B. Mengikuti jejak setan. Orang yang bahil sebenarnya telah mengikuti petunjuk setan karena mereka mengira bahwa dengan kebahilannya itu akan dapat menyelamatkan hartanya. C. Terhalang masuk surga.
Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang kikir tidak akan masuk surga. D. Rezeki menjadi sempit. Orang yang mempunyai tabiat kikir atau bahil mengira bahwa dengan kebahilannya itu dia akan menjadi kaya. Yang terakhir yaitu E. Menimbulkan malapetaka. Perilaku bahil akan menimbulkan malapetaka yang besar terhadap kemanusiaan. Perilaku ini bisa menimbulkan rasa dengki dan iri hati dalam jiwa orang-orang fakir dan miskin terhadap orang kaya yang bahil. Yang keempat, yaitu upaya. Upaya untuk menghindari perilaku kikir atau bahil. Yang pertama, A. Menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Ketika seseorang telah merasa bahwa segala sesuatu itu milik Allah, maka ia tidak merasa memiliki terhadap suatu benda. Sehingga andai kata ia diberi keleluasan rezeki oleh Allah, maka hatinya akan terdorong untuk bersedekah. B. Memperbanyak rasa syukur. Jika seseorang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberi tambahan yang lebih baik. C. Melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Kegemaran mengikuti kegiatan sosial melalui infak dan sedekah akan mengikis perilaku bahil yang disebabkan oleh cinta harta. Yang terakhir, D. Memohon perlindungan Allah dari sifat bahil dan kikir. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.